Oke, selamat siang guys, bersama saya UBTDR. Saat ini saya berada di Bogor ya. Jadi saya mau bahas tuntas tentang pengereman ya. Jadi teman-teman yang harus tahu dan harus dimengerti adalah sistem pengereman di motor itu sangat penting ya. Jadi bukan tentang mesinnya yang kenceng, yang apa ya. Tapi kalau pengeremannya, sistem pengeremannya nggak bener, pasti cilaka ya. Jadi saat ini saya akan bahas pengereman tentang produk ya. Saya bahas pengereman produk dari TDR yang saya tes di dua motor ya. Dua motor saya di all new NMAX ya. Jadi ada penggantian disk rotor dari TDR ya. Depan floating dan non floating ya. Kenapa sih belakang non floating kok nggak floating sekalian? Karena belakang butuh cengkraman, jadi dia nggak butuh floating. Kalau floating adalah sistem pengereman, jadi ada cincin yang gunanya itu untuk mencegah ngancing ya. Jadi dengan floating ini mencegah ngancing, jadi pengeremannya lebih sempurna dan juga melepaskan panasnya jauh lebih cepat. Jadi nggak khawatir kadang kala ada yang bilang NMAX sering blong segala macam ya. Jadi dengan penggantian disk rotor TDR dan juga pasti selang remnya, kita akan dapatkan pengereman sempurna ya. Jadi dengan disk rotor TDR dan brake hose atau selang rem TDR, kita akan dapatkan pengereman sempurna di motor kita. Oke? Saya akan di sini akan menjawab banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Apakah TDR sudah tersedia kampas rem buat motor X-Max dan NMAX ya? Jadi saat ini TDR sudah tersedia ya, kampas rem buat motor X-Max dan juga motor NMAX ya. Jadi NMAX lama dan NMAX baru sama ya. Jadi bisa menggunakan kampas rem TDR berbahan non asbes, jadi berbahan yang ramah lingkungan. Pengereman jadi enak ya. Jadi pengeremannya tepat dan juga nggak berisik, nggak ada bunyi sik atau gesekan karena logam yang tidak ramah tentunya yang dipakai di disk yang biasanya bunyi itu juga pasti akan mengurangi kualitas pengereman dan juga akan merusak disk rotor dari motor kalian ya. Jadi pastikan menggunakan kampas rem TDR dengan bahan material non asbestos ya, yang membuat pengeremanmu semakin sempurna. Jadi buat X-Max sudah tersedia, buat NMAX sudah tersedia, dan juga jangan lupa upgrade juga selang rem motor kamu dengan selang rem dari TDR ya. Ada tipe non karbon ya, baler, atau juga ada tipe yang karbon. Apa sih bedanya dengan standar? Bedanya dengan standar selang rem TDR ya, dengan lapisan serat baja ya. Jadi tujuannya untuk pengeremannya bisa lebih tepat. Pada saat master rem menekan, minyak rem bisa terkirim ke kaliper ya. Dorongan master rem bisa sempurna ya ke kaliper sehingga pengereman lebih tepat. Jadi teman-teman pastikan selang rem TDR ya, perangkat rem TDR, selang rem TDR, kampas rem TDR, dan juga disk rotor TDR. Jadi kalau dipasang udah tiga-tiganya, selang remnya udah ganti, disk rotor floatingnya depan udah ganti, terus juga kampas remnya juga ganti TDR. Hasilnya apa? Saya sudah coba di motor ini, saya sudah perjalanan cukup lumayan ya, dengan berbagai medan jalanan, jalan mulus kecepatan tinggi, jalan tikungan, turunan, tanjakan, rem mendadak, semuanya mantap ya. Jadi ingat, nomor satu pengereman, kita harus benar-benar menggunakan part-part yang terbaik ya. Sayang nyawa ya, pastikan dengan rem TDR.
Nama saya Dwi. Di sini saya mau menjelaskan cara setting shock GSS tipe G-Spot buat New NMAX 2020. G-Spot dia ada dua settingan. Yang ini buat setting preload atau bisa disebut setting si spring pernya ini. Kalau bahasa di luar itu orang bilang kan per nih. Nah, ini namanya settingan preload. Dia untuk setting kekerasan dari si beban yang ditompang. Jadi begini, di sini ada struknya si shock, bisa dilihat yang putih ini. Jadi ketika dia shock main, yang ini mau turun ke bawah. Nah, fungsi dari preloadnya itu jadi ngatur agar si ini tidak mentok ke bawah. Struk shocknya biar pas mainnya sampai seberapa. Jadi untuk berat badan 50, 80 atau 100 kilo itu settingannya berbeda. Nanti di setel dari si preloadnya. Itu satu. Kedua, di sini ada ribbon, setelan ribbon. Setelan ribbon ini dia mengatur pas tendangan balik. Jadi shock masuk, pas balik. Nah, ini ribbon. Baliknya ini seberapa lambat itu bisa diatur dari setelan ini. Nah, dengan catatan kuncinya itu shock semakin banyak ribbon, motor jadi stabil, kita cornering enak, tapi kenyamanannya berkurang. Tetapi kalau shock kurang ribbon, kenyamanannya nyaman banget, tapi kestabilannya berkurang. Itu hanya catatan buat ini aja. Oke. Nah, sekarang cara settingnya, ini ribbon tuh bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Nah, dia berhenti di 21 klik. Jadi menandakan ribbonnya dia itu kebuka 21. Tulis ribbon. Kompresi dia nggak ada kompresi. Lihat. Angka berikutnya, angka pertama itu titiknya di mana aja, ya kan? Nih aku bikin titik di sini, aja tempelin stiker biar gampang. 54,8 itu R1, 54,8. Ini R1 ini motor posisi standar 2 atau belum ada beban. Itu R1. R2 itu posisi motor dilepas, jadi diturunin dari standar. Jadi yang ditompang si shock hanya si motor saja. Ukur lagi di titik yang sama ya, 54,1. R2 54,1. R3 itu beban ditambah si ridernya naik. Posisi riding, pandangan ke depan, pegang tangan, kita ukur lagi 52,9. Nah, di R4 nya ini ketika pas boncengan, jadi rider sama boncengan. Oke.
posisi berdua naik, posisi riding diukur 50,8. Ini kita ngitung seknya. Jadi yang pertama ini, yang R1 dikurang R2 itu hasilnya jarak bebas main si shock itu 0,7 angkanya. Nah, terus S2 nya atau sek 2 nya itu 54,8 dikurang 52,9, hasilnya 19. Angka ini 19 ini ketika si motor ada sama si rider, jadi sek yang didapat 19. Nah, sek normalnya sek itu 1/25. Ini aku bikin catatan di sini. Jadi 1 ini keras, 25 empuk. Oke. Jadi semakin besar angkanya semakin empuk, semakin kecil angkanya semakin keras. Oke. Ini 19 cukup buat satu orang. Ketika boncengan itu 54,8 dikurang 50,8, hasilnya 40. Nah, ketika boncengan dia empuk, sangat empuk, berarti dia mentok. Nanti bisa di-adjust lagi lewat springnya. Cara ngejasnya, di sini ada bautnya, dikendorin. Cukup dikendorin aja, terus pakai yang alat yang tadi. Putar. Di sini saya tambahin 4 putaran, ngitungnya dari bautnya tadi, ketung baut lagi 1, 2, 3, 4 putaran, sebelah sana 4 putaran juga. Satu, dua, tiga, empat. Oke, kita cek di mana dia berubahnya. Mau 3,1. $1,2. Sini tadi preloadnya tambahin 4, jadi preloadnya jadi 9. Nah, terus dapat angka R3 sama R4 ya. Nah, terus seknya 54,8 dikurang 53,1 itu 17. Terus 54,8 dikurang 51,2 36. Di sini angkanya semakin kecil, jadi dia tambah keras. Ini pun juga
40 jadi 36. Dia yang tadinya 40 mentok di angka 36 sudah tidak mentok lagi. Inilah cara ngitung preloadnya. Jadi angka ini hasil dari pergantian preload atau settingan preload ini. Kita tadi tambahin 4, yang awalnya preloadnya 5, tambahin 4 jadi 9, angkanya berubah. Ada perubahan angka. Oke, sekarang untuk ribbon tuh ke kanan, ini ribbon paling ribbon. Jadi dari ini ngitungnya dari mentok, klik 1 itu 0, klik 1 lagi hitung 1 ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini saya kasih 15, jadi dia total semua kliknya 30. Nah, di angka 15 ini dia di tengah-tengah, jadi nggak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang. Kita kasih di 15 ini. Nanti setelah kita udah coba di track, misalkan dia kurang tinggal tambahin, atau kelebihan tinggal kurangin. Oke. Sebelah sini juga. Paling kanan dulu ya. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, selesai. Ini cara setting shock GSS tipe G-Spot. Ini ada baut di sini. Ini sebagai baut produksi. Jadi untuk si end user, pemakai, ini jangan sampai kebuka atau dibuka, dikendorin, jangan sampai. Dia kalau dikendorin dia keluar gas sama minyaknya. Ini tips saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching. Nikmati pengalaman berkendara dengan high performance part dari TDR. Sampai berjumpa di video HP set lainnya.